emang di tengah itu sebelah kanan gue ada kursi kosong kan. Perasaan tadi kosong deh. Di ujung mata gue kok kayak ada orang gitu, kayak ada orang duduk, ngerti nggak sih lo? Kayak kita berdiri gini, terus kok ngelihat dari ujung mata, kok kayak ada yang duduk dari gitu mata kan? Ekor itu ya. Iya. Nah, terus gue penasaran dong, gue lo tau nggak bang, kenapa tuh sepanjang perjalanan gue suges ketakutan? Ternyata emang bener. Jadi malam itu pesawat yang gue naikin itu bawa mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu ex atau mantan pramugari. Dan orang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dia lagi bertugas di salah satu maskapai. Dan ini cerita serem banget ya. Dan langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Mbak. Halo Bang Badru. Siapa namanya Mbak? Gue Detika Bang. Detika ya, bisa dipanggil? Dede. Dede ya. Jadi Detika ini salah satu teman kuliah nih. Jadi ya bisa dibilang bukan CS ya. Kalau CS gue nggak mau CS sama dia. Nah Dek, gimana Dek? Dengar-dengar lu punya pengalaman juga nih waktu jadi pramugari itu. Tahun berapa itu Dek? Gue jadi pramugari itu 2013 sih Bang, sampai ya 2017 ya, jadi udah hampir 5 tahun ya. Dan ini badan makin melebar ya, karena udah berkeluarga ya. Betul Bang. Dulu itu dia tuh langsing banget, pokoknya begini, ses. Tapi sekarang setelah berkeluarga, gini. Iya, oke. Tenang Bang, itu bisa diatur. Bisa diatur nanti ya. Kebetulan anak gue yang kedua ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya, dan thank you nih Dea udah nyempatin waktunya nih kemari buat berbagi cerita ke teman-teman semua. Oke, tahan dulu ya. Sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya, selama YouTube ini masih berdiri, insya Allah donasi terus berjalan. Oh ya, lagi nih, buat teman-teman yang punya pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, yang mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Dede, salaman lagi ya kita. Gimana Dek, pengalaman lu nih waktu jadi pramugari, sorry. Sebenarnya beberapa pengalaman banyak sih ya yang menurut gua di luar nalar gitu. Cuma ada satu sih yang mau gue ceritain ke lu Bang. Dan di masa jadi pramugari ini nih. Jadi ceritanya waktu itu malam itu tepatnya ya, karena ini penerbangan malam. Gue terbang dari Jakarta Makassar. Jadi ini gue udah tahu nih gue mau terbang pakai pesawat A, katakanlah pesawat A. Nah, di mana pesawat A ini terkenal Bang? Maksudnya terkenal angker ya. Oh, pesawat itu? Iya, karena gue dengar nih dari bagian yang bersih-bersih pesawat, banyak tim mereka bilang, wah pesawat ini banyak penghuninya nih Mbak gitu. Beberapa teman gue yang ngebersihin pesawat ini digangguin gitu kan, kalau ngebersihin pesawat kan malam-malam kan. Oh iya, malam tugasnya mereka ya. Iya. Nah itu dari sisi pesawatnya kan. Nah, gue sama teman-teman juga udah tahu kalau pesawat ini emang begitu ya kan. Ya. Terus orang kita udah dijadwalkan pesawat itu, ya mau nggak mau dong. Ya udah gue sama kru gue tuh naik pesawat. Sampai pesawat gila merinding banget tuh Bang Badru. Gue nggak tahu lah, entah itu suges atau emang ada nih, ngerti kan maksud iya, gue. awalnya tuh ya. Awalnya tuh udah tuh gue ngelakuin tuh semua tugas-tugas gue, dari yang ngebersihin sampah juga sih sedikit, terus kita nyilangin sabuk pengaman, ya banyak lah, gue juga lupa lah ya. Udah siap semua, penumpang masuk seret gitu. Nah
kayaknya tuh auranya tuh kayak beda banget gitu. Bedanya gini, satu, banyak banget teman-teman gue tuh kena ocehan penumpang, entah yang double seat, terus yang bagasinya kegedean kan nggak boleh masuk juga, terus jadinya marah-marah. Itu kan memang sebenarnya prosedur kita kan, kalau barang yang terlalu besar nggak boleh masuk ke dalam pesawat gitu kan. Nah, marah penumpang, cekcok sama teman-teman gue tuh yang lain ya kan. Terus juga ada juga yang ketuker-tuker tempat duduk gitu. Kita kan ngomong pelan-pelan gitu, tapi kok kayaknya bawaannya penumpang itu emosi gitu. Sama pramugari ini nih. Iya, gue juga bingung sih. Gue nggak tahu lah bang ya, itu auranya yang kayak gitu yang bikin orang emosi atau emang teman gue nih yang salah. Cuma sih kita ngerasa sih apa yang kita sampaikan ke penumpang itu ya sesuai prosedur lah ya, sopan gitu kan, nggak ada nada tinggi juga gitu. Tapi kok kayaknya penumpangnya kok kebanyakan pada ngegas gitu. Terus juga itu baru dari segi penumpangnya, belum juga kru sesama kru kadang suka cekcok gitu kan. Kayak yang gue alamin malam itu tuh, junior gue ngelakuin kesalahan sedikit, terus yang senior gue langsung yang kamu ya mbak gini gitu. Kayak emosi tuh kayak gampang banget terpancing gitu. Gue juga bingung kayak gitu kan. panas banget tuh. Iya, kayaknya tuh di pesawat itu panas banget gitu kan. Belum lagi sebelum terbang tadi, kita di briefing abis-abisan sama si captain ya kan. Udah tuh pas penumpang masuk semua ya kan, kita ngitung penumpang dong ya kan. Yang ngitung penumpang kan cabin 1 sama si cabin 2. Gue waktu itu bertugas jadi cabin 2 di belakang. Gue ngitung penumpang dari belakang ke depan, senior gue dari depan ke belakang. Jadi kita nge-cross ngitung penumpang ya kan. Dalam penghitungan penumpang itu kita ngitung sampai 3 kali. Itu nggak ada yang sama hasil gue dan si senior gue ya. Oh, ngitung penumpang tuh nggak ada yang pas. Iya, jadi contohnya gue ngitung dong dari kursi belakang ke depan. Gue report ke senior gue, mbak penumpang ada 190. Tadi saya ngitung dari depan ke belakang 191. Gitu Bang Badru. Ya udah, nah itu kita lakuin sebanyak 3 kali. Tetep dong, gua hasil hitungan gua 190. Hasil hitungan senior gua 191, ya kan. Nah, gua tanya dong sama bagian tugas daratnya ya kan. Mas, ini sebenarnya penumpang berapa? Gue ngitung 190, si mbaknya ngitung 191. Wah, penumpang yang terdaftar di manifest cuma ada 190 mbak. Dicek lagi, sekali lagi, sama si senior gue itu. Iya, bener nih hitungan gue 191. Coba mas, lu deh mas yang hitung gitu. Akhirnya si petugas darat itu yang ngitung ulang. Dihitung sama dia, mbak, gue ngitung 191 juga nih mbak. Iya kan? Tadi FA2 lu ngitung berapa mbak? 190, dia ngitung udah 3 kali gitu kan. Terus gimana nih? Kita udah waktunya tutup pintu gitu kan. Ya udah di manifest 190, ngitung 191 tapi nggak klop-klop nih gitu kan. Akhirnya kita nanya dong ke captain ya kan, ke captain. Cap, gimana nih Cap? Hasil perhitungan penumpangnya beda melulu gitu kan, beda terus lah gitu. Ya udahlah, tadi FA2 ngitung 190 kan dari belakang ke depan. Iya. Oh ya udahlah, berangkat aja kata si captain gitu. Karena kan dia percaya juga sama FA2 kan. Nah, dia ngitung FA2 tuh gua waktu itu. Gua ngitung 190, si senior gua ngitung 191 sama si mas petugas daratnya juga ngitung 191. Emang sih masih ada celah beberapa sih penumpang nggak full gitu. Udah gitu di atas nih ya kan, udahlah kita udah tutup pintu segala macem, seret pesawat naik ke atas. Lampu tanda menggunakan sabuk pengaman kan dimatiin sama captain. Terang. Nah, udah dong, gue aktivitas lagi dong. Ini penerbangan malam gila, dingin banget. Padahal ya yang gue tahu itu pesawat kalau terbang siang panasnya minta ampun. Panas banget. Karena emang AC-nya sedikit bermasalah sih. Iya, pesawat ini nih ya. Iya, terkenal itu ya kan. Cuma nih kayaknya malam ini kok penerbangan dingin amat gitu kan. Gue juga bingung tuh Bang Badru. Teman-teman gue juga sama sih pada ngomong begitu gitu. Udah tuh, gue
ngelakuin lah tugas gue di atas. Gue kan jualan nih di pesawat, jualan lah gue dari belakang ke depan. Di depan nih gue ngobrol nih sama senior gue gitu. Mbak, ini dingin amat ya mbak, gitu. Pesawat tumben-tumbenan. Ini biasa kalau terbang siang pesawat ini kan panas mbak, gitu. Maksudnya ya namanya di dalam kan kalaupun matahari kan nggak mungkin berasa dong panas matahari kan, gitu kan. Iya emang, iya nih, ini pesawat terkenal panas nih, cuman ini tumben ya dingin gitu kan. Itu kan gue ngobrol di depan nih, di bagian depan ya kan. Ada hordeng kan, ngebatasin antara ruangan si pramugari sama cabin kan, ada hordeng. Ada hordeng, iya kan. Nah kita lagi ngobrol nih ya kan, ngobrolin jualan lakunya berapa gitu lah. Tiba-tiba ini kan di atas kepala gue berdiri itu kan ada lampu ya, lampu pesawat tuh. Tiba-tiba kayak gini loh, serp gitu. Jadi tuh kayak kita tuh kayak gelap sesaat, serp gitu. Iya. Ngerti nggak? Iya, kayak paham. gitu. Langsung dong gue sama senior gue lihat-lihatan yang gitu. Maksudnya, aduh, udah mulai nih. Karena kita tahu dong pesawat itu historinya gimana gitu kan. Mulai nih gitu. Duh, gimana nih mbak kerja jadinya? Gak enak juga gitu kan. Nah, udahlah santai aja. Yang penting kita sesuai prosedur gitu kan ya. Kalau kita nggak ganggu dia juga nggak ganggu gitu. Ya udah sering-sering ngebersihin toilet aja. Takutnya dia nggak suka kalau pesawatnya dikotorin gitu kan. Akhirnya ya udahlah ngebersihin toilet gitu. Nah terus namanya penerbangan malam ya kita penumpang krunya kan bolak-balik ke toilet terus kan, dingin gitu kan, mau pipis. Tuh gue ngerasain bang, gue mau pipis nih ya kan, gue pipis nih masuk ke toilet kayak tek gitu di toilet pesawat itu ya kan. Nah, apaan tuh gitu kan ya. Karena kalau toilet pesawat kan kalau ada orang kan dia ada tandanya kan. Iya, Nah, oh ada terisi gitu kan. Ada tanya, nggak mungkin juga kan penumpang yang lain udah tahu udah jelas ada orangnya di dalam, kenapa digini-giniin gitu kan. Udah tuh gue keluar kan dari toilet. Gue tanya dong sama temen gue, lu tadi ngeginiin toilet ya? Enggak mbak. Yang bener lu, tadi ada penumpang masuk ke toilet pas gue di dalam. Enggak ada mbak gitu kan. Yang bener, enggak ada, orang dari tadi saya jagain di sini kok gitu kan, kata teman gue gitu. Ya udah akhirnya positive thinking aja ya. Semakin gue takut tuh gue kayak gimana ya, kayak apapun yang gue lakuin itu malah jadi suges gitu. Iya gitu bang. Jadi ya udahlah gue positive thinking aja gitu kan. Itu kan kejadian di toilet kan. Nah, kan kita kalau di dalam penerbangan itu kan kita ngecek cabin gitu. Ngecek cabin itu maksud kita mau lihat keadaan penumpang itu aman enggak gitu. Ada yang membutuhkan bantuan kita enggak gitu kan. Gue jalan lah ya di cabin. Gue ngecek penumpang kanan kiri gitu kan. Pas gue ngecek nih dari belakang, gue ke depan dong harusnya kan. Gue baru sampai tengah ngecek. Gue langsung berhenti tuh, ya kan. Perasaan tadi sebelah kanan gue, emang di tengah itu sebelah kanan gue ada kursi kosong kan. Iya. Perasaan tadi kosong deh. Di ujung mata gue kok kayak ada orang gitu. Kayak ada orang duduk, ngerti gak sih lu? Iya. Kayak kita berdiri gini, terus kok ngelihat dari ujung mata, kok kayak ada yang duduk dari gitu mata kan. ekor itu ya. Iya, nah terus gue penasaran dong, gue kosong. Bingung kan? Iya. Kayaknya ini dalam hati gue, kayaknya ini nih yang bikin penumpang jadi 191 ya kan? Itu menurut gue kan, udahlah gue langsung merinding tuh waktu gila kan, gue ceritanya sampai merinding nih. Udah tuh, gue ke depan dong gue ke senior gue yang di depan. Kenapa kamu pucat mukanya gitu? Enggak mbak, itu tadi gue cerita dong ya kan. Tadi kan saya cek cabin kan di belakang ke depan, terus pas di tengah tuh saya tahu itu kursi kosong gitu. Cuma kok pas saya lewat tuh saya lihat dari sudut mata saya kayak ada orang gitu. Ya saya penasaran, langsung lah saya tengok, tuh kosong mbak gitu kan. Terus saya langsung merinding gitu.
itu mah udah biasa kata senior gue gitu. Karena dia kan terbangnya juga lebih lama kan ya. Itu mah udah biasa katanya gitu. Sementara gue baru ngerasain hal-hal kayak gitu ya kan. Udah tuh ya kan. Udah gue jalan aja lah gitu kan. Tuh kayak gue tengok dari depan, gue buka hordeng dari depan, gue ngeliat sekeliling cabin penumpang anteng-anteng amat gitu kan ya. Biasanya juga kan namanya kita kan terbang Jakarta ke Makassar kan cuma berapa jam doang ya kan. Itu penumpang pulas semua. Iya, dan mukanya juga tuh gue dari penglihatan gue tuh mukanya tuh kayak pucat semua gitu. Gue jadi berpikiran, gue waktu itu pernah nonton film apa gitu kan, yang satu sekumpulan orang gitu, tahu isinya setan semua. Ada kan filmnya kan, iya. Gue tuh jadi suges kayak gitu. Pas gue buka, anjir penumpang tidur semua, mukanya pucat-pucat semua. Itu penglihatan gue ya. Apa emang gue ketakutan? Apa emang gimana? Gue nggak ngerti bang. Ya udahlah. Ya, pokoknya gue ngerasa penerbangan itu serem banget ya kan. Udahlah, gue juga nggak berani cerita-cerita ke teman-teman gue gitu kan. Takutnya mereka juga pada ikutan takut. Udah cukup gue aja yang takut gitu kan. Udah tuh kan, karena tugas gue di belakang, gue harus balik dong ke cabin belakang kan. Aduh, ya udah mbak ya, saya ke belakang lagi gitu kan. Gue jalan tuh pelan-pelan tuh bang, dari cabin depan ke cabin belakang. Duh, gue kanan kiri gue ngeliatin penumpang, itu penumpang mukanya semua kayak pucet, kayak bibirnya itu yang kering, yang pokoknya pucet gimana sih ya kan? Kayak aduh gue kayak ketakutan banget sih bang. Gila nih penerbangan baru kali ini gue terbang ngerasain kayak gini gitu kan. Gue ngeliat penumpang semuanya mukanya kuning. Yang lu lihat tuh pandangan? Iya, gue nggak tahu ya teman-teman gue ngelihatnya apa yang gue lihat, mereka ngelihat nggak gitu kan. Gue ngerasa penumpang gue kenapa kayak gini gitu kan ya udah gue pokoknya dalam hati gue berdoa aja lah ya, namanya gue muslim ya bang ya, gue berdoa lah ya Allah lindungi aku gitu kan. Gue berdoa dalam hati gue sepanjang penerbangan itu kan. Tapi itu rasa takut gue nggak bisa dipungkiri bang. Gue nggak ngerti tuh bang kenapa bang. Iya, benar-benar lu sugesti tinggi banget waktu itu. Iya, gue nggak ngerti bang. Udahlah gue stay di belakang kan, karena gue ngerasa kayak gue nggak wajar nih, gitu kan. Akhirnya gue suruh dong junior gue buat ke depan. Udah junior ke depan, kita kan prepare tuh mau landing kan. Junior gue ke belakang lagi dong. Ternyata tadi di depan si senior gue tuh meriksa ini manifest barang apa sih yang diangkut di pesawat ini gitu. Lo tau nggak bang? Kenapa tuh sepanjang perjalanan gue suges ketakutan? Ternyata emang bener. Jadi malam itu pesawat yang gue naikin itu bawa mayat. Bawa mayat? Iya, mungkin dia pengen dimakamin di Makassar. Iya bang, gitu bang. Udah mati gue. Subhanallah ya kan. Pantes aja penerbangan ini gue ngerasa nggak normal gitu kan. Iya. Nah ternyata pesawat itu bawa mayat ya bang. Iya. Jadi ya begitulah. Ya wajar aja kalau perhitungan penumpang ada 191 ya mungkin dia pengen dianggap juga. Iya kan. Dan akhirnya itu 190 orang. Iya, Rila 190. Tapi yang lu itu 191. Iya, sehingga gue ngitung 191. Dan gue pun lihat satu orang itu dari sudut mata gue yang tadi gue cerita ke lu, bang. Iya. Udah tuh, tadi kan gue ke belakang tuh kan. Ya, gue nggak kuat aja gue ngerasain kayak gini sendiri, bang. Ceritalah gue sama teman-teman gue tentang apa yang gue alamin di penerbangan itu, ya. Saking gue nggak kuatnya, bang. Gue takutnya ntar gue teriak atau gimana ya kan, karena kan dulu kan lumayan juga gue masih bocah juga kan bang, masih ABG waktu itu ya kan. Gue ya udahlah gue cerita tuh ke teman-teman gue, Dek, tapi gue malu juga bang waktu itu mau cerita karena kan gue paling senior, masa gue masa gue takut gitu kan ya. Tapi tanpa mementingkan rasa malu gue akhirnya cerita bang. Gini deh, tadi gue cek cabin itu kenapa penumpang semuanya tidur dalam keadaan pucet. Gue ngeliat penumpang itu semua muka pucet deh gitu kan ya. Semakin gue perhatiin muka mereka satu-satu, itu gue semakin terbawa suges gue. Gue cerita kayak gitu kan.
masa sih mbak gitu, aku ngeliat biasa-biasa aja kok, kata mereka gitu. Wah, mereka lihat biasa-biasa aja bang. Berarti kan cuma gua bang yang ngeliat begitu. Iya. Ya kan. Aduh, kenapa ya gua kok ngeliat kayak gitu, gua bilang kayak gitu. Akhirnya coba mbak, saya mau cek cabin lagi kan. Junior gue tuh cek cabin lagi, dilihat, mbak tadi saya cek cabin penumpang nggak semuanya tidur kok. Ya maksudnya pada ada yang bercerita sama keluarganya, ada yang bercanda juga, anak-anak kecil gitu, kata junior gue gitu. Iya, sementara gue ngelihatnya nggak ada yang ngobrol, diem semua, tidur ya kan, pucet semua. Itu yang gue lihat bang. Tapi junior gue ternyata nggak ngeliat apa yang gue lihat. Gue bingung itu bang, kenapa bang? Padahal gue udah berdoa itu sepanjang perjalanan, sepanjang penerbangan. Dan itu beda banget ya penerbangan kali itu. Iya, beda banget. Makanya gue berani cerita ke lu nih bang. Udah tuh bang, akhirnya landing juga tuh penerbangan. Akhirnya landing juga dengan selamat. Udah tuh kita beres-beres segala macem. Tapi gue kayaknya masih aja tuh bang, suges ketakutan gitu kan ya. Sampai penerbangan itu kan awalnya kan gue ngerasa dingin banget tuh kan. Itu gue doang yang basah kuyup, seragam gue sampai basah bang. Oh, saking panasnya. Panas karena gue nahan rasa takut bang. Ngerti gak sih? Iya paham. Iya. Duh, gue ngerasa penampilan gue nggak oke banget ini. Masa sih begini, gue touch up terus kan bang, buat menutupi rasa takut gue. Udah tuh, seret, penerbangan selesai, semuanya udah rapi, ke hotel bang kita bang. Entah kenapa rasa takut gue masih ke bawah bang. Sampai hotel tempat istirahat gitu itu. Kan. Alhamdulillahnya gue kebagian tidur sama junior gue, jadi berdua. Kan ada juga yang dapat satu kamar satu orang kan. Gue tidur sama junior gue tuh. Masuk hotel, dapatlah kamar gue tanpa disangka-sangka bang. Gue nggak tahu dah itu hari apes gue apa gimana. Gue dapat kamar yang tusuk sate bang. Tusuk sate apa tuh maksudnya? Jadi tusuk sate itu bentuk kamarnya gini bang. Oh, oke. Lu tahu kan mitosnya ruangan yang berada di tusuk sate? Apa tuh? Ya tuh bang, gue ngerasain hal-hal aneh banyak banget bang. Gue hampir mau angkat tangan. Kalau bisa resign besok, gue resign tuh bang, dari berapa kali. Gue nggak tahu itu bang. Ini kita dapat tusuk sate dek, gue bilang gitu kan. Iya mbak, mau gimana lagi, yang lain full gitu kan ya. Terus gimana mbak, tadi juga saya udah komplain sama resepsionisnya. Semuanya full mbak, sisa ini doang buat kita, tusuk sate. Tusuk sate itu. Bayangin bang, gue di pesawat udah ketakutan setengah mati. Ditambah lagi di hotel, gue harus ngerasain hal-hal mistis lagi kayak begini. Gue tau banget tuh bang, mitosnya tusuk sate itu kayak gimana. Udahlah, pokoknya gue positive thinking, gue mau ngebelakangin perasaan takut gue ya kan ya. Gue happy lah ya, gue dengerin musik pakai headset. Cuma di hati kecil kayak rada gimana ya bang ya, kayak maksa gitu. Kayak gue mau ke toilet aja, gue ketakutan bang. Gue minta temenin sama junior gue. Dek, aku mau ke toilet dek. Ya kan, tapi aku takut banget deh gitu, ya kan, maaf ini mah dek, kata gue gitu kan. Waktu itu kan, udah tuh akhirnya dianterin sama junior gue ke toilet, cuma dia nggak masuk sih, tapi gue nggak berani nutup pintu, dia nunggu di luar dan pintunya juga dalam keadaan terbuka. Ya udah tuh gue ke toilet gitu kan. Nah terus kayak semua barang-barang, benda-benda yang ada di sekitar gue tuh semuanya tuh kayak apa sih, kayak gue ngeliat ada jaket, ya kan gue juga kan bawa jaket kan karena penerbangan malam kan. Gue ngeliat jaket gue aja tuh gue sangkutin tuh, gue dari sudut mata tuh gue ngeliat kayak apa sih bang, kayak oh gitu bang. Sampai jaket lu itu. Iya itu jaket lu. Jadi tuh gue ngerasa tuh semua benda-benda yang ada di sekeliling gue tuh kayak hidup. Itu gue ketakutan banget, parah banget. Ya kan, akhirnya gue sholat isya lah waktu itu kan. Saking gue ketakutannya, ya udahlah gue sholat isya dulu nih ya kan bang, siapa tahu habis sholat gue nggak ngerasain lagi nih ketakutan gue. Sholat isya lah gue berdoa gitu kan. Itu sepanjang gue sholat aja bang, gue kayak yang merinding gitu bang.
Gue nggak ngerti bang, apa iman gue terlalu cetek atau gimana? Sepanjang gue sholat merinding, gue kan sampai akhirnya selesai sholat berdoalah dijauhin rasa takut gue kayak gini. Semoga gue nggak kenapa-kenapa gitu kan, aman sampai nanti Jakarta lagi gitu. Akhirnya abis sholat gue langsung selimutan bang. Selimutan gue tuh tau nggak? Gue tuh gemeteran di dalam selimut. Sampai junior gue bilang, Mbak kenapa Mbak? Gitu. Mbak kenapa Mbak? Aku nggak apa-apa gitu kan. Mbak jangan kayak gitu Mbak, aku yang takut kalau Mbak kayak gitu. Mbak kenapa Mbak? Cerita aja Mbak ke aku Mbak gitu kan. Akhirnya gue cerita dong. Dia maksa gue cerita. Gue cerita dong. Gue nggak tahu nih dari tadi masuk pesawat itu ya kan. Sampai tadi terbang ternyata penerbangan kita bawa mayat. Sampai di sini itu suges gue masih berlebihan, gue bilang kayak gitu kan. Sampai tadi gue sholat gemeteran, gue bilang kayak gitu kan. Udah Mbak, nggak apa-apa itu mah. Udah Mbak baca doa aja. Dari tadi gue baca doa. Lu dari tadi nggak ngeliat gue, ya kan? Gue bilang gitu kan. Udahlah, gue sampai nggak bisa tidur tuh bang. Tapi ya namanya besok gue harus terbang lagi, gue harus istirahat dong. Gue sampai nelpon orang tua gue di Jakarta ya kan. Ma, gimana nih Ma? Aku ketakutan gini. Kok bisa kayak gitu? Kata nyokap gue. Lu kenal kan nyokap gue? Iya. Ya, nyokap gue gimana? Nggak, masa? Khawatir banget. Iya kan, nyokap gue juga kan. Kita kan terlahir dari keluarga yang agamis juga, ya kan. Ya, ternyata tuh nyokap gue bangun tahajud, doain gue. Akhirnya gue bisa tidur, mungkin ya kan. Doa nyokap gue dijabah gitu kan. Udah tuh, tidur akhirnya gue bang. Alarm bunyi besok, breakfast gue, ya kan, gue mandi. Alhamdulillahnya tuh gue udah nggak ngerasa gitu lagi bang, masa berkurang lah ya kan. Breakfast tuh gue sama junior gue, ya kan. Tahu kan breakfast? Makan sarapan pagi. Sarapan pagi di hotel. Ya om tahu deh, tahu. Breakfast apaan tahu gak? Pas lagi breakfast bang, di samping meja gua ada kayak Pak Haji gitu. Pak Haji? Iya, Pak Haji gitu ya kan. Pokoknya penampilannya kayak ustadz lah ya, Pak Haji ustadz gitu kan. Pakai sorban gitu, lagi breakfast juga ya kan. Sendiri dia cuma ya kan. Terus ada koper juga di sampingnya dia, kayaknya dia mau living hotel ya. Udah tuh, gue lagi makan sama junior gue kan. Si Pak Haji itu ngeliatin gue aja bang. Gue bilang sama junior gue, itu aneh deh, itu kenapa sih bapak-bapak ngeliatin aku aja? Gue bilang gitu kan. Iya mah nggak tahu aku juga mbak. Masa iya tuh bapak-bapak suka sama gue kan? Nggak mungkin dong, gue bilang kan gitu kan. Apa karena gue selera bapak-bapak deh? Udah tuh, ya kan gue risih juga kan diliatin mulu. Gue tanya, Pak, mohon maaf Pak, kenapa yang ngeliatin saya aja ya? Saya ngerasa terganggu Pak, mohon maaf, gue bilang kayak gitu kan. Kamu mau tahu kenapa saya dari tadi memperhatikan kamu terus gitu kan, ya kan. Boleh saya duduk di meja kamu nggak, kata bapak-bapak itu. Tapi mau ngapain Pak gitu kan, saya nggak enak nih sama yang lain, nanti dikiranya bapak siapa-siapa. Sebentar aja, ini ada hal penting yang saya mau kasih tahu ke kamu, katanya gitu. Wah, ya kan, gue jadi deg-degan nih. Gimana nih, Dek? Ya terserah Mbak. Ya udahlah. Ini mau ngapain sih nih bapak-bapak? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah Pak, silakan, gue bilang gitu kan. Kenapa Pak? Saya ngerasa terganggu kalau bapak ngeliatin saya dengan pandangan seperti itu, gitu kan. Ya. Ternyata si bapak-bapak itu ngasih tahu gue dari pesawat sampai tadi gue breakfast. Gue diikutin. Iya. Dari pesawat itu? Iya. Laki-laki katanya. Pantesan ya kan, sepanjang malam di hotel gue ngerasa gimana gitu kan. Bapak-bapak itu bilang, dia langsung ngasih gue selembar kertas, ini kamu amalin doa ini ya gitu. Dia ngasih gue, ya maksudnya gue takut lah ya. Terus gimana nih Pak, saya harus kayak gimana biar supaya makhluk itu nggak ngikutin saya terus gitu. Ya udah kamu amalin aja nih doa dari saya. Ya kan, ya karena dia udah selesai makan ya dia buru-buru langsung meninggalkan ya kan ruang makan dong. Aduh, gue jadi ketakutan nih sama junior gue ya kan ya.
oh mbak, pantas aja mbak ngerasain hal-hal aneh dari semalam gitu kan. Dari yang mulai, ya kan semua kan tadi gue cerita kan, sampai di hotel pun gue ngerasa diganggu kayak gitu kan. Udah gue cepet-cepet makan, sampai hotel gue langsung wudhu kan. Langsung gue amalin tuh doa dari si Pak Ustadz itu. Alhamdulillah Bang Badru, perasaan yang kemarin sama yang semalam gue rasain itu udah hilang. Iya, tenang lagi. Tenang, ya. Alhamdulillah, gue udah gak ngerasain hal-hal aneh yang kemarin sama yang semalam gue rasain, Bang. Iya. Ya, berkat doa, ya kan. Terus gue gak lama gue telepon nyokap gue di Jakarta. Ya gue ceritain lah, tadi aku tadi ketemu sama Pak Haji atau Pak Ustadz gitu kan. Ternyata dia lihat aku ada ngikutin dari malam, ternyata laki-laki gitu. Wajar aja ya aku ngerasain hal-hal aneh kayak semalam gitu kan. Sampai tadi itu gitu. Ya udah nanti mama bantu doa gitu kan, kata nyokap gua gitu. Udah tuh normal tuh dari pas gua habis amalin doa yang dari si Pak Ustadz itu sama gua nelfon nyokap gua ya kan. Akhirnya gue normal tuh, ya kan, gue nggak ada lagi gue rasa takut, gemeteran, parno, udah nggak ada. Alhamdulillah ya bang. Udah tuh, siap-siap gue mau terbang lagi, Makassar, Jakarta. Tuh gue siap-siap, make up segala macem, ya kan. Udah normal aja sih bang. Nah nih Dek, pas lu ngeliat ada orang nih dalam pesawat itu ya, yang ada yang lagi duduk gitu kan. Itu lu bener-bener ngeliat banget itu di sampingnya itu. Gue sampai berhenti bang. Sampai berhenti? Biasanya mah gue jalan ngecek kabin dari belakang ke depan, jalan-jalan aja ya kan. Iya. Ini gue tahu itu kursi kosong dong, dari yang pas gue ngeliat sama mata depan, oh itu ada kursi kosong. Ketika gue sampai kursi itu, gue langsung berhenti sejenak. Iya. Gue ngeliat, bener-bener ngeliat banget, ngelirik gini, kok ada orang gitu kan, kok ada orang gitu. Itu gue inget banget, itu laki-laki. Laki-laki ya. Ternyata emang mayatnya juga laki-laki sih bang. Oh, oke. Ya kan, kok ada orang gitu, sampai akhirnya gue kosong. Kosong ya. Iya itu. Kalau pesawat itu emang sering ngangkut mayat-mayat gitu ya? Ya lumayan sering juga bang, karena kan mereka kalau urgent gitu kan mau makamin di suatu daerah, nggak mungkin juga lewat darat kan, ya pasti kan lewat darat. Dan kamar mandi itu lu pas lagi di dalam, suara gede-gede itu nyata banget gitu deh. Nyata banget itu. Itu kalau gue tahu siapa yang Gede-gede gitu. Langsung gue labrak bang. Iya. Ternyata gue tanya sama temen gue, mereka enggak. Dan penumpang juga dari tadi nggak ada yang ke toilet. Bingung gue bang. Nah, lu ngalamin kejadian horor ini ya, maksudnya mistis gini pas selama jadi pramugari, masih ada lagi gitu selain pesawat yang lu tumpangin ini? Masih ada sih bang, beberapa bang. Cuma kalau gue ceritain semua kayaknya nggak cukup nih waktu kita bang. Iya sih, mungkin next cerita ya. Dan emang nih orang saklek. Jadi Detika ini ya teman kuliah lah, terus teman nongkrong juga, teman naik gunung juga nih orang. Dan dulu semenjak dia masih bujangan, maksudnya masih perawan, single. Dia tuh hobi buat naik gunung, dan ini orang ya strong lah, gua anggap Wonder Woman. Alhamdulillah. Dan dapat suami yang soleh. Anak 2 sekarang. Sekarang anak 2 bang baru. Makanya sekarang melebar. Nah, rezekinya melebar dan orangnya juga melebar. Amin, amin. Dan setelah kejadian itu, lu sempet sugesti lagi gak sih pas penerbangan selanjutnya setelah kejadian kayak gitu? Ya, pokoknya gue udah pegang nih doa dari si Pak Haji itu, ya kan. Gue sampai gue apalin bang. Jadi setiap gue terbang, gue selalu baca doa itu. Biar dan tenang, setiap gue terbang, gue pasti nelpon nyokap gue. Mah, aku mau terbang dari sini ke sini. Tolong doain ya biar supaya lancar. Yeah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Nah, Dek, gue pengen nanya Dek, pramugari itu seminggu berapa kali penerbangan sih Dek? Seminggu pokoknya kita kerja itu kan seminggu ada 7 hari. Kita 6 hari kerja, 1 hari libur. Lebih dari itu. Kalau ketahuan sama departemen perhubungan, kita bakalan di skor. Berarti 6 hari ya full ya? Iya. Lu terbang sini ya, gila. Dan waktu emang pas jadi pramugari, waktu lu emang dikit banget iya, ya. Kan? Sekalinya lu cuti, Dek,
Drew naik gunung langsung kan Yoi. pergi jauh kan. Iya, Pak. Gue kalau cuti selalu naik gunung kan. Iya, Kita udah iya. berapa kali naik gunung Dan bareng. sibuk banget ya. Iya, Pramugari. next cerita, gue cerita lah ya yang di pengalaman mistis gue di gunung. Ya, ada Oke juga nggak? tuh ya. Oke. Nanti ya setelah ini kita gaskan ya. Dan ini cerita barbar sih. Dan ini perdana nih, Dek. Cerita pengalaman horor waktu di pesawat gitu, misalnya pramugari. Dan thank you nih udah mau berbagi ke kita nih. Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman horor yang dialamin sama Mbak Detika ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Mbak Detika memberikan cerita pengalaman horornya waktu dia masih kerja di maskapai penerbangan. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Dek. Sampai Sama-sama, jumpa Bang lagi. Badru, ya. Dadah.